semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Siva, bersama saya ada Anis dan juga Suci. Hari ini kita akan membahas topik yang jarang didengar oleh banyak orang, yaitu tentang reasuransi. Betul sekali Syifa, jadi reasuransi itu adalah sistem pengalihan risiko dari perusahaan asuransi ke perusahaan lain. Dengan kata lain, reasuransi adalah asuransi perusahaan asuransi. Maksudnya, perusahaan asuransi akan mengalihkan risiko ketidakmampuan finansialnya kepada perusahaan lain yang disebut reassurador. Dengan demikian, beban yang ditanggung perusahaan asuransi dapat diminimalisir. Nah, ada beberapa jenis metode reasuransi yang digunakan di Indonesia, yaitu treaty, fakultatif, fakultatif obligatory, dan fulls. Tentu Syifa, treaty adalah metode di mana perusahaan asuransi wajib melimpahkan risiko kepada reasurador. Biasanya adalah periode 12 bulan. Metode ini punya dua jenis, proporsional dan non-proporsional. Kalau fakultatif, perusahaan asuransi bisa melimpahkan seluruh atau sebagian risiko kepada reassurador, tapi tidak ada kewajiban untuk melimpahkan risiko tersebut. Betul Suci, dan untuk fakultatif obligatory, perusahaan asuransi bebas menentukan apakah mau mengambil risiko atau tidak. Kalau mereka memutuskan untuk mengalihkan, reasurador wajib menerimanya selama risiko tersebut sesuai perjanjian. Metode terakhir adalah fulls, yaitu bentuk perjanjian antara beberapa perusahaan asuransi untuk menempatkan jenis asuransi tertentu secara kumulatif pada reinsurance bersama. Metode ini biasanya dipakai pada asuransi berisiko tinggi, misalnya asuransi penerbangan atau kecelakaan pesawat. Ngomong-ngomong, apa sih tujuan dari reasuransi ini, Anis? Tujuannya banyak Suci, misalnya capacity boosting untuk memperbesar kapasitas perusahaan asuransi menerima jumlah pertanggungan yang tinggi. Kemudian removal of uncertainty untuk membantu menstabilisasi tingkat kerugian perusahaan asuransi. Selain itu, reasuransi juga memberikan confidence bagi perusahaan asuransi untuk memperbesar investasi mereka dengan menghilangkan ketidakpastian. Ada juga protection dari risiko kerugian finansial yang besar serta spread of risk, yaitu penyebaran risiko dari perusahaan asuransi ke reasurador. Keuntungan reasuransi bagi perusahaan asuransi juga banyak, seperti mengalihkan risiko klaim yang besar dengan mengelola kas perusahaan asuransi supaya lebih longgar. Cara kerjanya mirip dengan perusahaan asuransi pada nasabah. Perusahaan asuransi yang menggunakan fasilitas ini juga harus mengeluarkan premi untuk mengalih risiko tersebut. Beberapa perusahaan reasuransi bisa bergabung untuk mengelola reasuransi yang sama. Perbedaan utama antara asuransi dan reasuransi adalah hubungan dengan nasabah. Perusahaan reasuransi tidak berkomunikasi langsung dengan nasabah asuransi. Mereka hanya bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Betul, Syifa, dan kebanyakan asuransi menyasar segmen retail dan korporat. Berbeda dengan asuransi yang lebih berfokus pada bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Sebagai contoh, di Indonesia ada beberapa perusahaan reasuransi, di antaranya seperti PT Maskapai Reasuransi Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama, PT Reasuransi Mayfak Indonesia, dan PT Reasuransi Nasional Indonesia. Wah, ternyata banyak ya yang bisa kita pelajari tentang reasuransi. Semoga penjelasan kita hari ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Audio Jungle.